Dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita masuk pada sebuah masalah yang barangkali ya saat ini sering ditanyakan oleh sebagian kita aulia tolabah. Sekarang kan sedang marak ini, marak pembahasan tentang ijazah yang formal. Nah, entah dalam bentuk kejar paket, entah dalam bentuk yang lain. Nah, itu sesungguhnya ya sebuah masalah yang merupakan hasil dari diskusi ma'had, ma'ahid ya, untuk mendapatkan apa yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Barangkali waktu tidak mencukupi untuk berbicara lebih panjang dan lebar. Namun yang ingin kita sampaikan di sini, ada sebagian orang atau aulia tolabah ya yang mengucapkan kalimat yang menunjukkan menyalahkan ma'had. Kenapa tidak dari dulu-dulu? Kenapa mulai baru sekarang? Ini kan judul kita kali ini. Ya. Kok ora ket biyen-biyen? Kok entus wae saiki? Ya. Ustadznya gimana sih? Ya. Ya. Nah, pondok gimana sih? Ya. Tidak punya kredibilitas. Ya. Tidak punya. Ini kalau mau dilanjutkan, namanya lau. Ya. Lau itu kan membuka pintu setan. Ya. Ya. Nah, kan gitu. Ya. Nikah sama orang. Ya. Lama ada punya anak. Lau hanya keluar. Kok biyen aku ora manut karo kae. Jane biyen aku wis akhirnya gitu ya, kawan. Sedih. Kesedihan itu akhirnya berlanjut pada menyalahkan istrinya. Kamu kok wah, sudah, enggak usah saya lanjutkan ya, kawan. Karena ini membuka amalan syaitan. Nah, ini saya sampaikan karena sampai kepada kita ini. Ya. Kenapa tidak dulu-dulu? Kenapa baru sekarang? Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ilmu manusia terbatas. Manusia tidak tahu perkara yang gaib. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada manusia, nah, bahwa beliau tidak mengetahui ya, dan tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan madarat. Beliau juga tidak tahu perkara yang gaib. Diperintahkan untuk membacakan ayat walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Kalau saya tahu perkara yang gaib, niscaya saya akan melakukan banyak hal yang mendatangkan kebaikan dan tidak akan menimpa aku kejelekan. Wa ma massani su. Duhai seandainya perangnya di dalam kota saja, kenapa harus di luar kota? Kan jadi seperti ini. Kenapa harus Rasulullah memutuskan pasukan untuk keluar dari kota Madinah? Akhirnya kan 70 orang pada mati. Kenapa? Nah, apalagi Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik ketika itu, dia termasuk yang usul perang di dalam kota. Tapi bukan karena strategi, karena ketakutan dia. Karena penakut. Adapun sahabat-sahabat yang berusul, menyampaikan usul ya Rasulullah, perang saja di dalam kota, bukan karena rasa takut, tidak. Tetapi karena strategi.
Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul bukan. Tapi karena rasa takut dan ingin melarikan diri. Sehingga ketika mendapatkan bahwa kaum muslimin tertimpa ya kejelekan, yakni madharrah yakni. Wa illa bukan kejelekan sesungguhnya yang menimpa para sahabat, tapi Allah angkat mereka menjadi syuhada. Nah, memang sudah ditakdirkan Hamzah ibn Abdul Muttalib menjadi syahid ketika itu. Ya, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz bahwasanya Mus'ab bin Umair harus menghembuskan nafas yang terakhir dalam perang Uhud. Diangkat di sisi Allah sebagai syuhada. Nah, seperti itu. Dulu di awal-awal antum mendaftarkan putra antum di ma'had, ada wawancara. Di antara isi wawancaranya, Bapak yakin mau nyekolahkan putra dan putri di sini. Ini pondok tidak mengeluarkan ijazah. Masih ingat enggak? Ya. Apa jawaban antum? Siap, tidak apa-apa tanpa ijazah. Ya sudah, itu sudah merupakan konsekuensi kok. Ya. Ya. Nah, memang kita belum memiliki ketika itu. Ya. Dan banyak hal yang belum bisa kita lakukan ketika itu. Nah, kemudian waktu berjalan, ya, berproses. Nah, yang tadinya pondok ini hanya 35 orang. Di pondok sini, di Kalibagor ini, waktu itu hanya 35 orang. 35 orang, di tahun 15. Nah, tidak kepikiran untuk berpikir ijazah dan seterusnya. Mereka juga orang-orang yang sudah berumur. Sebagian mereka lulusan SMA. Ya. Sebagian mereka sudah kuliah, kemudian belajar. Ya. Kemudian mulai ada TK. Ya. TK waktu itu baru berapa orang juga belum punya bangunan, masih di rumah. Tambah santri. Sekarang yang di sini ini sudah berapa jumlahnya yang mondok? Sudah hampir 700 orang. Semua total tolabah 1174. Kalau tidak ada perubahan. Nah, sampai di sini penuh juga. Juga tidak muat, dilempar ke Pageralang. Nanti kalau tidak muat mungkin dilempar lagi tempat yang lain. Barangkali seperti itu. Kemudian pemerintah ya meminta untuk pondok pesantren itu memiliki izin operasional. Dan bagaimana agar data pondok dan murid-murid itu betul-betul terpantau oleh pemerintah. Daulah ya negara. Negara minta antum untuk membuat KK. Antum buat atau enggak? Oh enggak, saya enggak buat KK. Saya enggak ingin data saya ketahuan oleh negara. Loh, antum tinggal di mana? Kita tinggal di negeri Indonesia, NKRI. Diminta untuk memiliki KK. Buatan KK. Ya. Thayyib lahir anak yang pertama, daftarkan masuk KK. Yang kedua KK. Yang ketiga KK. Thayyib. Istri kedua juga masuk apa? KK. Kalau ketiga juga masukkan KK juga. Keempat KK. Kelima tidak boleh. Ya. Batasnya 4. Ya. Nah, mau ke luar negeri membuat paspor. Mau nekat ke luar negeri tanpa paspor. Ya. Bawa keterangan RT saja. Tidak bisa ya, kawan. Nah, kembali kepada pembahasan. Alhamdulillah, ma'had ini dalam pengurusannya, ya, kita berusaha semaksimal mungkin hingga kita pun memiliki izin operasional atau NSP, nomor statistik pondok. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan data-data anak-anak kita semuanya
ke dalam data emis. Ya. Nah, sehingga data itu semua masuk ya, ke dalam apa namanya data pemerintah. Ya. Nah, kemudian juga ya bahwa anak-anak kita ini ternyata begitu kita banyak, pemerintah juga melihat kita ini. Anak-anak kita ini tergolong ATS, anak yang tidak sekolah. Ada istilah yang lain, autis. Austis bukan autis. Austis, anak usia sekolah, tidak sekolah. Nah, baik. Saat ini tidak bermasalah. Tetapi kita berpikir masa depan. Apa yang bermanfaat untuk anak-anak kita? Kita buka kembali fatwa para ulama. Fatwa para ulama dalam bab ini. Yang kemudian, manfaatnya kita lihat memang, sudah saatnya. Kemudian kita coba berusaha untuk melihat jalur-jalurnya. Dari situ kemudian, kita berupaya untuk langkah awal adalah mengentaskan anak-anak kita dari sebutan ATS tadi. Anak tidak sekolah. Taib. Pemerintah ini urusannya. Daulah. Dan kita adalah ahlus sunnah. Taib. Ini langkah kita yang pertama. Sehingga kita melihat apa yang bisa kita tempuh, kita lakukan. Minimal langkah pertama ini mengentaskan anak kita dari istilah ATS. Nah, kita coba lakukan beberapa upaya ketemu dengan PKBM atau apa, sehingga kita simpulkan bahwa di antara upaya kita adalah mendaftarkan anak-anak kita di pondok ini untuk mengikuti kejar paket agar mereka mendapatkan NISN. Nah, nomor induk sekolah santri siswa nasional. Nah, dan yang bisa kita lakukan kejar paket A atau kejar B atau kejar paket C. Ini langkah yang pertama. Setelah langkah sebelumnya sudah kita lakukan, yaitu bagaimana agar pondok ini memiliki tadi nomor statistik pondok. Dan sesungguhnya kita memiliki target berikutnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apa yang akan saya sampaikan di depan ini, ikhwan. Taib. Jadi kalau kita berbicara pemerintah kita, alhamdulillah sebenarnya pemerintah kita telah membuka banyak pilihan agar anak-anak kita mengenyam tadi pendidikan yang diakui. Dan bukannya pondok pesantren tidak diakui. Sekali lagi, bukannya pondok pesantren tidak diakui, tetapi pemerintah ingin merapikan, ingin mengkonfirmasi, ingin mengakreditasi. Agar pondok pesantren itu bukan pondok pesantren abal-abal. Namanya ada, santrinya tidak ada. Namanya ada, kiainya, ustadznya ternyata tidak ada. Tidak memiliki kemampuan. Nah. Dan kita, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah. Baik, barangkali 10 menit lagi bisa selesai. Wah. Kayaknya kok sudah terlalu lama saya ngomong. Biasanya saya 10 menit selesai. Ini kok agak kelamaan ini. Sampai haus ya, kawan. Bismillah. Alhamdulillah. Pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih. Apakah memilih ijazah yang formal, artinya resmi melalui jalur Dignas atau melalui jalur Departemen Agama.
Melalui jalur Diknas ada sekolah umum yang namanya ma'ruf dengan SD, SMP, SMA, ya. Universitas, Diknas, Dikti. Ya. Atau melalui Diknas juga, namun kejar paket. Kejar paket A, kejar paket B, kejar paket apa? C. Ini jalur Diknas. Kalau jalur Departemen Agama, itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah PDF. Pendidikan Diniyah Formal. Ini yang disebut dengan MI, ya, MTS, kemudian apa? Aliyah, MAN, ya. Ini PDF. Atau kejar paket juga, tapi diadakan di pondok. PKPPS. Ini juga modelnya kurang lebih sama dengan kesetaraan. Cuma ini kesetaraan melalui DEPAK. PKPPS. Satu lagi adalah muadalah. SPM. Satuan Pendidikan Muadalah. Dan Satuan Pendidikan Muadalah ini, ya, adalah upaya pemerintah untuk betul-betul meyakinkan atau memastikan bahwa pondok pesantren itu betul-betul meluluskan orang-orang yang memang memiliki kompetensi. Ya. Dan ini yang sedang dan akan kita lakukan. Adapun tadi mengentaskan anak-anak kita dari ATS itu adalah salah satu langkah awal. Adapun yang terus kita akan upayakan dan ini sudah berjalan adalah mengupayakan bagaimana ma'had kita ini, pondok pesantren kita ini mendapatkan SK, SPM sebagai ma'had yang mengadakan Satuan Pendidikan Muadalah. Barangkali saya akan sebutkan di sini, kawan, ya. Dasar hukumnya bisa dibaca. Ya. Memang ini sesuatu yang sudah diatur oleh pemerintah, ada undang-undang ya, tentang pesantren, luar biasa ya Pak. Pesantren di Indonesia banyak sekali. Dan pemerintah punya wewenang, punya kewajiban dan harus mengenal bagaimana kondisi masyarakatnya. Kita tidak bisa membayangkan betapa beratnya tugas sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden atau kepala daerah. Banyak pikiran nih, ngurusi jalan rusak, ya kan? Ngurusi PDAM macet, lampu mati ini kan semua. Ya. Belum lagi ada mungkin terorisme macam-macam. Sehingga merupakan satu hal yang mereka sangat-sangat butuh, perlu untuk betul-betul mengenal warganya. Dan memang kewajiban mereka untuk menjalankan amanah itu. Ya. Sehingga ada undang-undang tentang pesantren. Ya. Agar betul-betul dikenal pesantrennya itu bagaimana. Ya. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Ma'had-ma'had kita beberapa waktu ini didatangi oleh Densus 88. Ahlan wa sahlan. Ya. Kita ini rakyat, ya, siap membantu. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan, kebaikan, ya, kaum muslimin dan negeri ini. Ya. Nah, demikian pula bab tentang pesantren ada undang-undangnya. Peraturan Menteri Agama juga ada tahun 20 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Diatur. Dan seterusnya, ya. Ini semuanya ada dan bisa dibaca. Ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa itu pengertian pendidikan muadalah. Ini kita sampaikan agar kita punya informasi yang tersampaikan pada antum dan antum pun tahu apa yang sedang kita lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh ma'had ini bukan sesuatu yang dilakukan semrawut, ngawur, itu tidak. Ya. Nah, tapi difikirkan, direnungkan, dimusyawarahkan, langkahnya apa saja yang kita lakukan. Nah, jadi pendidikan muadalah adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal. Jadi memang dianggap formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren.
Jadi pesantren itu masih tetap kekhasannya ada. Kita tidak ingin kemudian anak-anak kita ya tidak bisa lagi menghafalkan Al-Quran. Dan itu bukan maksud pemerintah. Pemerintah sangat berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa. Yahfadzun Al-Quran. Kita tetap khasnya pesantren kita ada. Anak-anak menghafalkan Al-Quran 30 juz. Anak-anak mengenal Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Anak-anak kita bisa membaca kitab-kitab para ulama. Nah. Jadi kekhasan pesantren ada dengan berbasis kitab kuning. Jadi tetap tidak ada perubahan. Kita belajar kitab kuning, tidak ada perubahan dengan muadalah ini. Belajar Riyadhus Shalihin, belajar Bulughul Maram, ya, belajar Alfiyah Ibnu Malik, ya, belajar kitab Al-Jurumiyah, belajar kitab Tuhfatul Atfal dalam tajwid, Ar-Rohabiyah dalam apa? Dalam bidang faraid misalnya. Kekhasan pesantren tetap ada atau dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin secara berjenjang dan terstruktur. Nah, pesantren mu'adalah ada dua jenis, ya, ada dua jenis. A, Satuan Pendidikan Mu'adalah Salafiyah, SPM Salafiyah, dan yang kedua SPM Mu'allimin. Dan yang kita akan tempuh adalah SPM Salafiyah. Ini akan kita tempuh. Nah, agar apa yang sudah ada tidak banyak perubahan. Karena kekhasan masih terus terus terjaga. Nah. Dan kita pun akan menyampaikan kepada pemerintah tentang kurikulumnya, kitab apa yang dipelajari, terbuka ini disampaikan. Nah, wabillahi itu. Satuan Pendidikan Mu'adalah Salafiyah diselenggarakan oleh pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning. Kitab kuning hanya istilah ya. Jangan kemudian antum protes, Ustaz, anak-anak saya kitabnya putih-putih Ustaz. Tidak ada yang kuning. Nah. Ya antum pakai kacamata kuning akan berubah itu nanti. Baik, lanjut Ikhwan. Nah juga ada pendidikan umum ada. Kurikulumnya bagaimana? Kurikulum pendidikanmu adalah terdiri dari kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Dan kita pun sudah ada kurikulum pendidikan umum. Ya. Walaupun berbeda dengan yang SD, ya, atau mungkin MI. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, seluruhnya. Nah, kewarganegaraan, akhlak dan seterusnya diajarkan. Ya, diajarkan. Ya, taib, dan itu semua akan melalui proses tentunya penyesuaian, ya, untuk memilih yang paling bermanfaat. Itu sesuatu yang mestinya akan kita upayakan. Nah, kita lanjut. Jenjang pendidikan yang ada adalah jenjang ula. Kalau di sini namanya ula, kalau mu'adalah ula, wusta, kemudian ulya. Nah, jadi ada 3 jenjang setingkat SD namanya ula, setingkat SMP wusta, kemudian setingkat SMA adalah ulya. Nah, mungkin ada yang tanya, Ustaz, kalau S1-nya bagaimana? Ya. Karena kalau sudah bicara ijazah kan antum sudah tanya, berarti nanti bisa daftar tentara, nah, misalnya gitu kan. Depan saya tentara ini. Ya. Ada yang, berarti bisa daftar dokter. Nah, ini ada juga dokter di sini. Ya. Berarti ada, kalau daftar jadi pedagang, tidak perlu daftar kalau itu. Ya. Tinggal jadi pedagang. Ya. Kan gitu. Ya. Itu nanti jawabannya. Ya. Apakah ada pendidikan lanjutannya, S1, S2, dan seterusnya. Kita lanjutkan dulu, ikhwan. Nah, syaratnya apa? Ini yang sedang kita lakukan. Syarat yang pertama, pondok ini harus berbadan hukum. Ini pemerintah luar biasa, ikhwan. Agar jangan sampai ada pondok-pondok pesantren abal-abal. Tidak ngerti asal-usulnya. Ya. Siapa yang mengelola, siapa yang bertanggung jawab. Ya. Nah,
berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh Kemenkumham. Satu, kita memiliki badan hukum. Dan juga baru saja pembaharuan, belum ada setengah tahun ini. Diperbarui lagi, disahkan lagi oleh Kemenkumham. Kemudian yang kedua, memiliki piagam statistik pesantren, ya, atau NSP, atau bukti lain yang sah yang menunjukkan bahwa pesantren telah terdaftar di Kementerian Agama. Kita juga sudah terdaftar di Kementerian Agama. Salah satu pengajar kita, ya, mendaftar untuk menjadi pembimbing haji tahun ini. Lulus, alhamdulillah. Begitu lulus ditanya, pondoknya punya NSP tidak? Kalau jawabannya tidak, masalah sudah. Masalah ya. Tutup buku, berarti tidak resmi. Ya, kalau jawabannya NSP ada, berarti bisa lanjut. Nah, ya sama seperti antum sampai di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Ya. Mana paspor? Kertas. Apa ini? Kan masih ada bahasa Melayunya. Ya kan? Ini surat RT. Ya. Antum suruh pulang. Ya. Nah, ma'asalamah. Deportasi. Kemudian yang ketiga, C, syarat berikutnya adalah didirikan di lingkungan pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi. Artinya pemerintah ingin memastikan pesantren itu ada wujudnya atau enggak sih? Jangan-jangan pesantren virtual. Jangan-jangan pesantren apa? Dunia maya. Betul-betul akan dilihat. Nah, rukun pesantrennya ada enggak? Masjidnya ada enggak? Alhamdulillah masjid ada. Ber-IMB. Ya. Tapi perpustakaannya ada enggak? Ada. Dicek dalamnya. Ada bukunya enggak? Nah, jangan-jangan cuma apa? Nah, bangunan kosong dari apa? Buku. Kiainya ada enggak? Ustadznya ada enggak? Oh, sebentar. Ngebon dulu. Enggak bisa ya, kan harus betul-betul ya kan. Ustadznya mana ya kan. Bahkan dites juga bahasa Arabnya, bisa bahasa Arab atau enggak. Nah, intinya betul-betul dipastikan pesantren itu memang ada dengan denah lokasi. Nah, apalagi sekarang ada apa namanya? GPS, ada namanya. Dicek mana di apa namanya? Google Map. Oh, enggak ada di Indonesia, Pak, ini. Berarti enggak ada itu pesantren antum. Lanjut. Memiliki struktur organisasi pengelola pesantren. Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun. Ini sudah bukan 3 tahun lagi di sini. Sejak tahun 15 sampai sekarang. Kalau dihitung dari adanya di sini. 15 sampai 24. Berapa? 9 tahun. Memiliki rencana kurikulum pendidikanmu adalah ada rencananya jelas, bukan semrawut, tidak. Memiliki paling sedikit 5 orang pendidik dan 2 orang tenaga kependidikan. Kalau pendidik ya kiai, ustadz. Kalau tenaga kependidikan itu yang ngurusi apa namanya, kayak ketuaan macam-macam. Memang betul-betul dilihat, administrasinya pun dilihat. Ini. Ada ruang kelas, ada laboratorium, dan seterusnya. Termasuk memiliki rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 tahun ajaran berikutnya. Dan di pondok kita ini setiap 4 bulan kita mengadakan RAB. Nah, jadi ada rapat anggaran belanja 1 tahun. Nah, jadi kita buat rencana pemasukan kita dari SPP kita anggap 80%. Semoga 80%. Ya. Maka akan dapat uang sekian. Itu kita bahas, ikhwan. Uang sekian ini kita gunakan untuk 1, makan. Ya. Beras, berapa setiap bulan. Semua sampai kita bagi-bagi untuk kesehatan ini. Untuk semuanya. Ya. Dalam 1 tahun. Nanti setelah itu, setiap 4 bulan kita rapat lagi. Gimana capaiannya? Ya. Serapannya bagaimana? Setiap 4 bulan. Sehingga kita bisa melihat, oh ternyata dana ini kurang. Dana ini kurang, tapi ini belum terpakai. Kita pindah. Artinya, ini semuanya sebenarnya sudah ada di ma'had kita. Ya. Tinggal kita menempuh apa namanya,
upaya untuk kita mengajukan syarat pendidikan satuan muadalah. Jadwal pembelajaran, evaluasi berkala, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, hari libur. Memiliki santri mukim di pesantren paling sedikit 120. Mudah-mudahan kita sudah sampai 120. Ya. Kalau memang sudah ada, kenapa tidak kita ajukan? Ini pemerintah sudah membuka. Ya. Nah, 120. Baik. Nah, kalau sudah lulus bagaimana? Kalau kita sudah dapat muadalah, santri yang dinyatakan lulus berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Nah, ada sebagian orang tua atau yang bertanya, Ustadz, kalau ijazahnya nanti resmi itu bagaimana kalau digunakan untuk kerja di yang haram misalnya, ya kan? Kok nanti jadi kerja di bank misalnya, apakah kemudian dosa? Nah, itu ya ditanggung sendiri. Ya. Saya menjual pisau bukan untuk membunuh. Ya. Saya menjual pisau bukan untuk berbuat zalim. Tapi digunakan untuk yang bermanfaat. Ya, para ulama tidak pernah membahas seperti itu. Kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama, justru mereka mendorong kita untuk memiliki syahadah, ijazah yang resmi itu agar menjadi silah, menjadi senjata. Senjata untuk kita bisa memberikan manfaat. Ya. Apa salahnya anak-anak kita menjadi doktor? Ya. Di bidang hadis. Doktor. Ya. Di bidang akidah. Sehingga manfaatnya lebih kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya Ustadz, kalau kemudian ternyata daftar di kedokteran gimana? Dosa enggak pondok lu? Dosa bagaimana? Nah, ikhwan, terlalu jauh pikiran kalau seperti itu. Kita arahkan anak-anak kita semuanya untuk menjadi ustadz. Sampai saat ini. Sampai detik ini. Kita tetap mendorong anak-anak kita semuanya menjadi ustadz. Minimal ustadz di tengah keluarganya. Ustadz di tengah keluarganya. Jangan sampai ada orang tua mengatakan, ustadz apa anak-anak kita harus semuanya jadi ustadz. Nah, iya, harus jadi ustadz. Tidak boleh tidak. Dia akan menjadi ustadz bagi istrinya. Ustadz bagi anak-anaknya. Ya. Anaknya akan tanya, Abi, datang bulan Bi, bagaimana? Wis, rasa takut Nabi. Ya. Apa seperti itu? Anaknya, Bi, bagaimana tata cara wudhu yang baik? Jangan tanya itu, nak. Ya. Semestinya kita sebagai orang tua harus menjadi ustadz di tengah keluarganya. Tetap seperti itu. Nah, dan seandainya seorang akan menggunakan ijazahnya untuk hal-hal yang hal-hal yang bermanfaat, ya. Tentu itu bukan sesuatu yang kemudian dikatakan kita berdosa, ya. Kalau dia kemudian menggunakan tuh hal-hal yang haram, ya, bekerja di bank misalnya, urusan dia. Ya. Kita tidak mengarahkan ke situ. Ya. Kita mengarahkan agar itu menjadi silah, senjata bagi dia. Kemudian B, mendapatkan kesempatan kerja. Baik, ini sih bukan saya yang membuat, ikhwan. Sebenarnya ahlu sunnah itu salafi. Sejak dulu kerjanya Masya Allah. Pekerja keras. Tanpa ijazah bisa dapat kerja. Bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Bisa. Taib. Misal suatu saat pemerintah menginginkan ada para qadhi. Ya. Ini kita membutuhkan qadhi. Tahu qadhi ya, hakim di pengadilan agama. Ya. Nah, kalau yang menjadi qadhi adalah ahli sunnah. Ya. Apa tidak berpikir ke situ? Ya. Kok berpikir yang negatif-negatif? Ya. Ya. Nah. Iya kan? Ya. Pengusaha, tidak apa-apa. Tapi ngerti. Nah, agama yang benar.
Berikutnya ikhwan, ini hanya kalau saya baca terlalu panjang ikhwan. Ya. Nah ini ijazahnya. Ijazahmu adalah seperti ini. Juga dibuat oleh pemerintah. Ijazah pondok itu yang akan dikeluarkan kalau sudah muadalah. Jadi nanti pimpinan pondok akan tanda tangan juga. Kemudian direktur muadalahnya juga demikian. Al-muhim ya, juga ada foto. Loh, kok ada fotonya? Ya. Ya. Dosa Ustaz. Haram Ustaz. Ya sudah, antum KTP, kalau membuat KTP, ya, minta kepada Dikduk Capil, Pak, jangan pakai foto. Tolong ganti gambar foto duren. Oh ya boleh. Antum yang pusing nanti. Nah, begitu antum di-scan wajahnya, loh kok lain Pak? Nanti. Wajah Bapak di KTP ini banyak durinya. Ya, sekarang kok durinya tidak ada Pak. Ya, itulah metamorfosis. Mau seperti itu antum jawab. Ya. Sama ijazah juga demikian, ikhwan. Wallahi ikhwan. Ya. Kalau memang boleh tanpa ijazah, tanpa ijazah, tanpa apa? Tanpa foto tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau pemerintah ya mengharuskan untuk foto dan itu untuk mengkonfirmasi betul tidak sih. Ya. Ini termasuk perkara yang ta'umu bihil balwa. Dulu waktu saya lulus dari Kuliatul Hadis di Jamiah Islamiyah, ketika saya mau mengambil ijazah, saya ditanya, antum mau pakai foto atau tidak? Saya jawab, tidak usah pakai foto. Ya betul, saya dikasih ijazah tanpa foto. Dan di dalam data di universitas, bahwasanya fulan nomor induk sekian mengambil ijazah biduni surah, tanpa ada foto. Yang pakai foto ya pakai foto. Nah, tidak masalah. Kalau memang bisa seperti itu, tidak masalah. Nah, tapi kalau tidak bisa mengharuskan dengan foto, ya harus dengan foto. Antum buat paspor harus dengan foto, harus dengan foto. Antum tidak mau ya akhirnya tidak dapat paspor. Nah, jadi ini bukan lagi pembahasan ya kita. Ya. Kalau antum loh, itu ada kotak apa itu saat di bawah? Itu kotak foto. Nah, kotak foto. Dan pemerintah menyediakan itu untuk foto. Jadi ketika nanti anak-anak antum yang sudah kita ikutkan di PKBM ini untuk langkah awal mengentaskan dari ATS, nanti akan difoto. Nah, akan difoto. Nah, dan kalau memang panjenengan tidak, artinya tidak usah ikut pakai BM ya tidak masalah, Tapi ini menjadi kebijakan kita di pondok, ya. Dan langkah-langkah kita seperti itu sampai nanti pada muadalah. Ternyata bukan 10 menit, Ikhwan, 20 menit. Satu lagi, Ikhwan, sebelum saya tutup, saya akan bacakan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2669 tahun 2021 tentang petunjuk teknis izin pendirian Ma'had Ali. Jadi setelah marhalah SD, SMP, SMA setingkat itu dengan nama Ula, Wuspa, dan Ulya, kita juga punya cita-cita untuk melanjutkan di pondok ini untuk bisa melanjutkan marhalah berikutnya, yaitu jenjang yang disebut Ma'had Ali. Ma'had Ali itu setingkat dengan universitas. Nah, dengan 3 tingkatannya S1, S2, dan S3. Dan Ma'had Ali itu tidak bisa didirikan kecuali di lingkungan pondok pesantren. Di luar lingkungan pondok pesantren tidak bisa. Memang ini hadiah memang dari pemerintah. Hadiah dari pemerintah untuk pondok pesantren. Hadiah dari pemerintah. Terima kita hadiah itu. Kita tempuh. Anak-anak kita kalau lulus dari muadalah, ya, daftar Jamiah Islamiyah, kalau bisa diterima, alhamdulillah. Tapi persaingannya sangat ketat. Ya. Dari 9.000 pendaftar, ya, dari Indonesia yang diterima hanya, saya dapat contohan ini, kepean, 200 mahasiswa. Ya.
setiap tahunnya. Ya. Dulu di zaman saya ada setahun hanya 16 orang. Ya. Setahun hanya 16 orang. Ya. Anak-anak kita banyak. Mau daftar di sana semua, bisa dipastikan tidak semuanya diterima. Ya. Artinya itu bukan solusi yang bersifat umum, tidak. Ya. Tetapi solusi yang bersifat umum bagaimana kita bisa juga menyelenggarakan pendidikan Mahat Ali, ya, dan bahkan program di atasnya magister dan doktor pada Mahat Ali. Ini ada undang-undangnya, syarat-syaratnya, ya, teknis pelaksanaannya. Ini kita pelajari, ya, dan tetap di situ mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis kitab kuning memang. Ya. Dan insya Allah untuk tahun ini sebagai informasi, apa yang kita adakan di Ma'had Al-Faruq As-Salafi ini semuanya adalah cikal bakal. Wong kita mampunya baru itu. Cikal bakal kuliah Al-Quran, kita sudah membuka TGS, Takhusus Quran Bisanad. Cikal bakal kuliatus syariah, kita membuka kuliatus syariah. Cikal bakal kuliah tarbiyah, kita sudah buka kuliah dakwah di mana? Di Pageralang TMTI. Dan untuk tahun ini insya Allah kita akan membuka jurusan baru, yaitu kuliatul hadis syarif. Nah, antum jangan tanya, resmi enggak? Kita katakan, belum resmi. Tapi itu adalah cikal bakal. Dan itu yang sekarang baru kita lakukan, bisa kita lakukan. Nah, ihris ala ma yanfa'uk, ya. Lakukan yang bermanfaat untuk kamu, ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya baru segitu. Dan untuk muadalah ini sedang berproses. Semuanya sudah dan sedang kita lakukan, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan, dan bukan hanya pondok di sini saja, termasuk beberapa pondok yang lain, ya, Temanggung, ya, Wonosobo, dan yang lainnya kita sedang berupaya bersama-sama, ya. Karena untuk syaratnya sudah terpenuhi, di antaranya jumlah santri 1000. Ini syarat untuk mengadakan Ma'had Ali, ya. Nah, ini barangkali ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, semoga bisa terjawab tadi ketika ada yang bertanya, kenapa baru sekarang? Apa jawabannya? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Dan jangan salahkan pondok. Ya. Jangan salahkan pondok. Pondok berbuat semampunya, sesuai dengan kemampuan, dan ini yang sedang diupayakan. Ya. Dan ini yang sedang diupayakan. Ini barangkali ma'asyiral ikhwah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas apa yang kita bacakan atau kita sampaikan mungkin terlalu lama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Waktu dan tempat saya kembalikan pada pembawa acara.